NSA. Oh, udah NSA mode. Yoi. Oke, share screen. Jadi kita akan belajar Ruby bareng-bareng. Yeay. Yeay. Nah, ini apa ini? Oke, hari ini kita bahas the HTTP server. Kenapa HTTP server? Soalnya itu yang kayaknya seru kalau sekarang buat dimain-mainin. Jadi seperti itu. Dan berbicara tentang Ruby, enaknya itu kalau mulai Ruby itu pakai RBN atau RPM. Jadi ada RBN, tapi gue nggak nginstal RBN, gue pakainya RPM. Jadi kalau pakai RPM kita bisa punya beberapa versi Ruby di komputer yang sama. Selain itu, ASDF. Oh ada ya? Yo, iya ada ASDF. Ada lagi sebenarnya, aduh gue dikasih tahu dari komunitas ada apa gitu. Itu lebih primitif lagi. Maksudnya dia bahkan bukan nge-virtual env Ruby tapi semuanya. Bisa Python juga, lupa namanya. ASDF. ASDF. Iya, ASDF. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony. Oke, menarik sekali ASDF. QA nggak ada QA. Nggak ada giveaway, Pak. Ya. Ini kalau mau nyela atau mau nanya ya silahkan langsung saja ya. Karena sifatnya ini demo interaktif. Oke. Terus itu kalau instalasi itu bebas mau pakai apa. Ada chat. Terima kasih banyak Pak Tony. ASDFPM. Menarik. Oke, nice. Ya. Aduh, sorry. My audio. Oke. Ya di sini gue pakai Ruby 2.7, Ruby yang paling baru seperti itu. Nah, Bapak Jeffrey, maaf saya mute ya, soalnya banyak noise dari Bapak Jeffrey. Nanti kalau mau bicara nanti bisa buka unmute aja Bapak. Ya, terima kasih banyak. No problem Pak, no problem. Baik, saya bisa mengerti situasi. Oke, terus kita bicara HTTP server di sini. Jadi kita langsung aja mulai. HTTP server yang paling primitif di Ruby. Jadi ada di Ruby HTTP server yang paling primitif itu namanya adalah Webrick. Jadi namanya Webrick. Di Webrick ini kita bisa pakai. Oh ada yang mau join lagi. Jadi gua allow dulu, gua allow ya, gua allow. Oh nggak ada. Oh ya oke sih. Oke, Webrick ini HTTP server yang paling primitif karena pada dasarnya kita harus ngeproses satu persatu request yang masuk dan benar-benar diparsing manual si header, terus kontennya apa gitu. Itu agak cukup melelahkan kalau misalnya kita mau bikin aplikasi web biasa. Nah, tapi sebenarnya banyak yang di atasnya bikin Webrick ini sebenarnya agak lucu ya. Jadi kalau misalnya gua gambarin, halo, di zoom, halo, oh bisa gini, oh benar. Oke. Jadi ada HTTP server, terus dia connect ke middleware, terus dia connect lagi ke application atau framework. Jadi biasa susunannya kayak gini kalau HTTP server di Ruby. Nah di sini HTTP server itu ada banyak, ada Webrick, ada Tin, ada Puma, ada Unicorn, ada banyak sih. Tapi biasanya yang sering dipakai itu Puma atau Tin gitu sih. Oh ada Bang JP, kita admit dulu.
Halo Bang JP, apa kabar? Luar biasa ini Bang JP, teman sekantornya Bang Jeffrey ya, luar biasa ini. Oke. Nah, terus di tengah ada middleware. Middleware ini biasanya rack based. Jadi nanti gue bakal jelasin kenapa rack based. Dan kemudian ada application atau framework itu ada Sinatra, ada Rails, ada Dry, Ruby, whatever the name. Ya ada banyak frameworknya, tapi rata-rata itu berbasis rack ya. Jadi Sinatra ini, halo Bang JP, apa kabar Bang JP? Apa kabar saudara Luar biasa sekalian? Bang JP, makin Super. ganteng aja Bang JP. Super. Emang ada Luar videonya ya? Kagak ada. Apa? Oh iya, enggak sih. Gua yang ganteng sih maksudnya. Oh. Ya, iyalah. Pak, Bapak Tony kalau mau komentar silahkan pakai voice aja Pak. Repot ini saya ngeklikin. Parah lu, Pe. Iya. Ini kenapa kita bertiga doang ini? Ada banyak Pak. Di scroll. Oh, ada 6 orang. Yoi Pak. Oke. Halo. Jadi kayak gitu ya. Kira-kira ini sama sih di semua. Kira-kira konsepnya sama ya di semua language atau platform tuh. Kira-kira sama sih. Ada HTTP server ada sendiri. Terus kayak, let's say Java deh. Kan ada HTTP server ada Jetty, ada Netty gitu kan. Itu struktur yang cukup lazim sih kayak gini. Jadi Gue boleh kayak nanya-nanya sih. nggak? Oh, udah silakan tanya dong Bang JP. Ini kita diskusi terbuka. Kenapa kayak- nggak pakai Gunicorn? Bisa juga sih Bang. Gunicorn itu bukannya punyanya Django ya? Bukannya punya Python ya? Gunicorn. Oh iya. Enggak juga. Enggak juga. Ya bisa dipakai sih kalau memang bisa dipakai sih. Iya sih, bro Iya. juga. Sama aja. Tuh. Oh, ada penyanyi luar biasa. Luar biasa. Kalau gua ngerusuh ngomong ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini nanti gue taruh di YouTube Bang. Jadi jangan khawatir. Tapi tentu saja yang sensitif disensor dulu gitu kan. Tadi di awal ada gosip-gosip nggak jelas gitu kan. Masa gosip perusahaan? Kayak Bang JP pengalamannya sangat banyak ya tentang Ruby. Kagak bercanda. Oh, nggak apa-apa Bang. Kita biar rame aja. Biar rame aja, yang penting sebenarnya Oh. biar ngobrol-ngobrol. Oh iya benar mantap. Kayak cowboy. Cowboy itu apa Erlang gitu? Apa? Elixir. Oh Elixir. Oh, boleh. Nah, sesi selanjutnya dari Bapak Tony ya. Iya. Kita belajar. Bapak JP saja lah. Katanya dia Erlang mania itu. So, kita nggak bakal lanjut dulu di sini. Jadi kita bakal di sini. Jadi ini adalah program sederhana Ruby banget. Jadi pertama ada require. Require ini pada dasarnya dia bakalan meminta dari dependensi registry-nya di Ruby atau dalam hal ini namanya Ruby Gems. Atau dia bisa ngambil dari file lain. Jadi kalau kita butuh file dependensi ke file lain, itu juga pakai require. Sintaksnya semuanya sama, require doang. Nah, kalau misalnya nggak pakai relative files, misalnya kayak gini, ini kan relative files kayak gitu. Kalau misalnya relative files kayak gini, dia bakal nyari dari local files. Tapi kalau misalnya dia bukan relatif, dia bakal nyari dari Ruby Gems. Gitu. Dia bakal nyari dari dependensinya manajernya dia namanya Ruby Gems. Seperti itu. Terus kalau ngeset variabel ya cukup straightforward ya. Ini self-explanatory karena Ruby ini dia type-nya tidak terlalu strict. Jadi kita bisa set variabel hanya dengan kayak gini aja tanpa harus menyebutkan tipe datanya. Dan buat ini sebenarnya ini nama kelas itu ya huruf. Readme siapa ini? Tapi oke lah gue admit aja lah ya.
Kalau ada zumber gitu ya sudahlah ya, biarin aja. Dimas mau join tadi. Apaan nih zumber ini? Ini wakik aja kayak gini. Biarin aja kali orang mau nyari ini ilmu. Enggak bos, ini maksudnya ya udah gue mute aja lah. Kalau mengganggu gue mute aja. Oh, Iya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, di dalam kenapa ngasih kayak gini? Ini siapa ini? Tapi oke lah ya, fine. Nah, di Ruby itu ada sistem modul juga. Jadi beda di kalau Java kan dia punya namanya package ya. Kalau di Ruby namanya modules dan untuk nge-refernya itu pakai titik dua begini. Jadi HTTP server ini adalah kelas yang ada di dalam modul WebRig. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau new ini ya dia bikin kelas HTTP server yang baru seperti itu. Nah, kalau kita manggil function di Ruby itu kurung itu tidak wajib. Jadi ini sama dengan ini. Jadi itu dua hal yang sama. Kurung tidak wajib. Itu biasanya tergantung maintainer mau pakai kurung atau enggak. Itu tergantung aliran masing-masing. pakai lah. Sebel banget gue kan gitu. Gagal di linter tuh linter. Nah ini sebenarnya ada dua kubu sih di dalam komunitas juga. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Biasanya yang aliran Rails itu biasanya suka dengan hal-hal yang implisit. Tapi aliran kayak dry, DRY, itu mereka nggak suka aliran yang implisit. Mereka pakai yang eksplisit. Cuman kalau MyText adalah, kalau lo pakai Ruby, terus lo nggak pakai implisitnya Ruby, itu ngapain? Mendingan pakai Java aja, kayak gitu sih. Soalnya biasanya, iya kita suka Ruby itu soalnya dia implisitnya itu sih. Kayak kita bisa ngeset variabel kayak gini tanpa harus ngeset tipe datanya, itu kan udah implisit gitu. Jadi kayak nanggung gitu sih. Ya, jadi kayak ibaratnya itu kayak pakai webcam tapi isinya avatar anim gitu. Itu kan kayak gimana gitu. Itu kayak rasanya tuh gak enak gitu kan. Ya gitu. Toto. Itu siapa ya bang? Ya. RCTH. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini basically tidak ada gunanya ya, web server ini nggak ada gunanya karena kalau gua run pun dia cuman muter-muter gini doang. Jadi kita tidak akan membahas ini, tapi gue cuma mau ngasih tahu ini bisa hidup meskipun dia nggak ada fungsinya kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas susunan HTTP server itu. Ini kalau ada yang mau nanya, ya nanya aja. By the way, itu kan fungsinya kok implisit. Gue bisa tahu dia berapa parameter gimana ya yang harus dimasukin? Dari dokumentasinya, Bapak. Oh. Nah itu dia makanya lebih bagus eksplisit. Gue pendukung eksplisit, sorry. Oh ya, nggak apa-apa, Bapak. Tapi di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, Pak. Pertama, kita lagi belajar. Kedua, kita bukan perdebatan religius. Nah, yang adalah yang penting lagi nih Pak. Yang ketiga kita bukan lagi ngegosip. Itu penting banget itu, ya. Sampai mau tutup. Sebenarnya belajar Ruby dari dasar atau mau belajar Rails ya? Nanti kita mengalir aja sih Pak. Tapi maksudnya kalau kita belajar Rails, tapi nggak belajar Ruby-nya itu agak lucu sih. Oh iya. Okay. Soalnya Rails itu banyak magic-magicnya. Nah ini kita lagi belajar. Kenapa sih magicnya itu dasarnya apa sih kayak gitu kira-kira? Iya saya kagak ada scalpel-scalpelnya nih. Apa itu scalpel Pak? Itu ya kayak pasangan-pasangan baru gitu ya scalpel. Iya. Itu couple. Salah satu magicnya implisit ini ya? Ya. Nah ini by the way, gue kalau mau bikin kurungnya eksplisit dia jadi seperti ini sih, kayak gitu. Nah ini namanya hash. Ini format hash. Ini udah nggak dipakai format ini, tapi nanti gue bakal jelasin ini maksudnya apa. Format hash. Nah ngomong-ngomong soal function, kita bakal bikin. Gue tidak pandai dalam naming ya, jadi gue namain kucing.rb aja ya.
Nah, ya gue pakai Vim ya, jadi tolong jangan ada perdebatan religius lagi ya. Jadi ini gue pakai. Oke. Gue kalau define function itu kita bisa def namain functionnya sesuatu gitu. Nah, terus sekali lagi kurung itu tidak wajib di Ruby, jadi gue bisa bikin A, B, terus A plus B kayak gitu. Terus gue misalnya puts itu buat mencetak di Ruby, print sesuatu. Print sesuatu 1, 2 kayak gitu. Nah, ini hasilnya 3, itu pretty clear ya. Tapi gue cuma mau nunjukin sintaksnya kayak gimana sih. Oh, salah. Kucing.rb. Boom, 3. Pretty straightforward, tapi ini equivalent dengan kayak gini. Ini equivalent dengan begini. Ini sama. Nah, ini yang lebih goib lagi nih. Tapi ini kayaknya nggak bisa ya. Ya, ini sama ini. Sama ini. Kayak gitu. Jadi kalau gue run kucing.rb, dia masih still running. Gitu. Jadi kurung kurawal tidak wajib. Tapi ada yang penting di sini, kurung kurawal memang tidak wajib, tetapi kecuali buat memanggil function. Tapi coba gue make sure. Jangan-jangan gue salah sintaksnya. Ini harusnya nggak jalan. Karena ini ambigu. Ini kurung kurawal, komanya ini buat fungsi sesuatu atau untuk fungsi puts. Dapat ide gue ya? Ini agak ambigu di sini. Soalnya ini bisa juga berarti kayak gini sih. Nah, itu juga bisa berarti kayak gini sih. Gitu. Jadi itu agak ambigu. Ada fungsi dengan koma. Tapi coba gue cek ya. Ini hasilnya apa? Bisa. Wow. Oke. Ternyata implisit. Kalau ngomong soal implisit, ini ya, ada namanya WAT. Tolong jangan lihat history YouTube gue ya. WAT, Ruby, destroy all software. Ya, ini bagus. Ini dia bukan ngomong soal Ruby doang, tapi ngomongin soal Node.js juga. Jadi dia ngomongin tentang kenapa sih hal yang implisit itu tuh sebaiknya agak membingungkan hal implisit. Tapi we have different takes on that part. Jadi oke lah, fine. Ya, seperti itu. Oke. Paslingnya dong. Ada chatnya. Pasling, wih. Minta linggan, yoi. Linggan. Ini ya, apa namanya? Kode-kode Avan, jangan bahas-bahas yang kayak gitu lah ya. By the way, itu defaultnya kalau cuma gitu emang return ya? Kita nggak perlu definisin return, bla bla bla. Exactly. Ruby ini mirip Haskell ya. Jadi, eksekusi terakhir adalah return value. Eksekusi terakhir adalah return value. Jadi, jadi misalnya gue bikin sesuatu if ya, mufid sama dengan ganteng, ya. Kalau ini sebenarnya nilainya true ya. Else 420. Mufid itu ganteng. Luar biasa. Kalau nggak salah programnya nggak run ya. Kalau nggak salah ya. Tapi oke lah. The power of implicit. Oh iya, nggak jalan. Oh kan tidak ganteng. Lokal variabel itu. Ya. Langsung error. Jadi kalau kita mau bikin konstan, ini bukan variabel konstan, itu harus huruf gede semua. Jadi kalau huruf gede semua dia jadi konstan. The power of implicit. Oh, convention over ini. Luar biasa ya. Jadi Ruby pakai ini ya, konsep convention ya. Iya, Lebih convention gitu. dari apa dari Python. Kalau gua mau ngegas, gua gede semua nggak apa-apa. Oh ya, bisa. Bisa. Gitu.
Ya, kalau kalau move it paling gampang hasilnya 420 ya, jelas ya. 420. Oke. Jadi itu sintaksnya. Oke, jadi kita udah mengetahui cara ngedefine function, kita udah mengetahui cara bikin konstan. Tapi di sini ada yang menarik. Ini kan fungsi sesuatu, ya kan? Ini fungsi sesuatu. Nah, tadi kita di test.rb, itu kita ada fungsi namanya expand path, ini di dalam class file. Terus di sini ada fungsi, ya ada fungsi expand path di dalam class file. Nah, pertanyaannya adalah, wah, menarik ini. Ini sesuatu, ini di dalam kelas apa? Oke. Nama filenya bukan? Oke, gue di sini suka banget pakai pry. Oh, gue belum install pry. Oke, Anonymous function banget. Oke, taruh ya. Gue install pry. Pry ini adalah debugger di Ruby. Jadi kalau mau ngedebug ini enak banget pakai pry kayak gitu sih. Sebenarnya alternatifnya bisa pakai IRB sih. Cuman ya ini cuman Berat tuh kan. Cuman suka ya selera aja sih. Berat itu di message tapi nggak dibalas, itu berat Oh, so sweet. Hodo. Kok so sweet sih? Kok so sweet di ghosting loh? Kan ini pada penggemarnya ini kan. Apa namanya? 5 cm. Kisah cinta yang senang. Ya, di pry ini ada fungsi namanya which, ya, which. Jadi kalau gue ngomongin which file, oh error, sebentar, gue lupa sih. Show source ya, show source file. Ya, ada show source file, jadi dia bakal ngasih tahu file ini dari berkas apa sih? Oh ada ini, oh dari berkasnya di sini, kayak gitu. Jadi tuh kalau bilang Ruby implicit, yes, tapi nggak goib amat sih gitu kan, nggak kayak kalau abis di message terus ngilang itu kan goib gitu kan, kemana gitu kan, nggak enak gitu kan. Ya, gitu. Nah sekarang yang menarik adalah, oke. By the way, gue bisa jalanin pry dari dalam, jadi kayak enakan kalau buat belajar tuh jalanin pry dari dalam sih. Jadi, ada file-file yang rahasia. Maaf. Nanti ini disensor. Tenang saja. Jangan khawatir. Berarti namain apa ya? Kucing gak taruh. Ya. Binding but pride. Ya. Nah. Terus gue require pride. Di kucing.rb. Boom. Dia berhenti di sana. Nah, terus gue kan pengen tahu, tadi ada fungsi namanya sesuatu, itu dia di mana sih? Dia ada di objek. Jadi, dia itu ada di dalam kelas namanya objek. Dan sebenarnya segala hal itu mengextend objek sih. Cuman, di sini dia visibility-nya private, jadi kita nggak bisa manggil dari sebarang tempat. Maksudnya gimana? Oke. Gini ya. Jadi gue ya tapi oke. Sekarang di sini dulu. Jadi dia visibility private, jadi dia nggak bisa dipanggil dari segala tempat. Tapi dia ownernya objek. Sebentar. Tadi katanya ini nggak ada kelasnya. Terus ini kan kok kelasnya ada di dalam kelas objek. Jadi itu ceritanya gimana? Jadi sebenarnya di Ruby itu dia adalah objek oriented yang sangat religius, lebih religius daripada Java. Kenapa? Karena kalau di Java itu dia ada namanya primitive object, yang mana dia bukan objek, tapi dia bersifat seperti objek. Jadi kayak kita nggak bisa bilang satu.new gitu, kayak itu nggak bisa gitu. Jadi primitive object itu objek yang diperlakukan spesial, tapi dia bukan objek apa sih? Beda sama C#. Kalau C# itu dia lumayan religius, jadi primitif, dia nggak ada primitif dalam tanda kutip. Jadi semuanya itu adalah objek. Nah artinya ya kalau di Ruby itu karena semuanya objek, jadi nggak bisa ada metode dia nggak dilempar kemana-mana, nggak bisa. Jadi dia pasti ada di dalam satu objek tertentu. Nah sehingga tadi kita lagi di kucing.
gitu. Nah, jadi dia ada di dalam suatu objek tertentu gitu. Jadi emang kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi gue bisa nih show source 3 yoi. Oh, sorry. Oke. Ini bukan stand up comedy. Show source X. Oke, sorry. 3 kelas. Kelasnya adalah integer, gitu. Jadi kelasnya 3 adalah integer. Gue bisa tonggolin kelas integer tuh kayak apa sih? Gitu. Oh, kalau nggak salah ini native class, jadi dia nggak bisa di-show definisinya. Tapi nggak masalah. Anyway, poin gue adalah dari kelas ini biasanya ini nggak disarankan karena bahkan banyak yang bilang this is dangerous, tapi banyak yang banyak praktek yaitu reopen class. Ya, kelasnya dibuka kembali, sudah tidak ada COVID lagi, makanya kelasnya dibuka kembali. Apaan sih nggak jelas? Oke, fine. Oh. Ya, jadi kita bisa reopen class. Jadi gue kelas namanya kelas integer kayak gini. Nah, ini definisi dari reopening class atau monkey patching. Nama lainnya adalah monkey patching kayak gitu ya. Itu anjing. Itu anjing ya. Itu anjing, bukan monkey. Yang itu anjing. Ya. Override. Override enggak. Beda lagi. Apa bedanya? Kalau override itu lo naik di atas sesuatu, terus lo jalan, nah itu override tuh. Ride over kan gitu. Gitu aja. Kalau di Java namanya override Bapak. Tapi di Java nggak bisa di open class, lo nggak bisa ngedefine kelas 2 kali, ya kan? Jadi gue misalnya nih. Oh iya ya. Yang ada lo inherit ya. Gue misalnya bikin kayak dia ngomong, self, gue bisa bikin puts hi if self sama. Ini lebih goib lagi. Apa ini? Kenapa if di belakang? Gue bakal bikin lebih goib lagi. And return. Wah, puts. Mana gue ngerti, bos. Ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus gue jalanin, kita pakai pry lagi. Tadi 10 ngomong. Gue ngerti, bos. Tapi kalau gue bilang 3 ngomong, hai. Tapi kalau ada mana gue ngerti. Oke. Harusnya nongolnya cuman hai doang. Harusnya return ya? Coba ya, kita lihat. Enggak, return dari itu semuanya. Nggak ada, tadi dia goib Sorry. Enggak ada conditionalnya. Sorry. Ya. Nanti gue bakal jelasin and return itu lalala, and return itu banyak dipakai di Rails, jadi nanti gue bakal jelasin itu maksudnya. So, jadi kayak gitu, kita bisa di open class. Nah, gue bisa di open class lagi di bawahnya. Bahkan gue bisa require file lain dan gue reopen di sana, dan itu bakalan dijalanin. Jadi gue misalnya gue bilang tukang ngomong, luar biasa. Jangan deh, tukang lapor. Pasti nggak jelas ya. Tapi nggak. Tukang lapor .rb. Nah, terus gue bikin ini baru, file baru. .rb, terus ini gue copy, terus gue buka tukang lapor.rb, boom. Nah, gue bilang misalnya lapor, if self 100 misalnya, terus gue bilang ketahuan. Alah, ini tim. Sorry. Gue pakai Vorak ya, sorry. Gue pakai Vorak, jadi gue ada banyak keyboard nih ya. Jadi ini teknologi abad 21. Jadi suatu hal yang perlu diapresiasi. Apa nyusahin diri sendiri?
Oke, what happened to my keyboard? Ada, gue fix dulu keyboard gue. Itu udah Oke, bisa. oke, sip. Itu rusak loh itu. Oh enggak. Oke, gue bilang ke Cingga Ferbi. Nah, tadi ada kita ada function baru ya, yang di-require di file lain. Nah, itu tetap bakal jalan. Jadi maksudnya poin gue adalah kita ini bisa reopen kelas berkali-kali dan itu nggak masalah. Terus kalau misalnya kita reopen kelas, terus kita mendefine ulang metode yang udah ada, metode yang dijalanin yang mana? Metode yang jalanin adalah metode yang terakhir, kecuali manggil super. Nah, itu beda cerita. Tapi ada satu buku yang spesifik ngebahas ini, terkait reopening class, segala macam. Itu namanya Metaprogramming Ruby. Gue rekomendasi buku ini. Ini buku sangat bagus. Metaprogramming Ruby dari Pragprog ya. Dari Pragprog. Nah, yang ini bukunya. Gue rekomendasi sekali buku ini. Dan kalau misalnya sulit membaca buku ini, seperti biasa pakai Safari Books aja. Pakai ACM hanya bayar $25 setahun. Baca buku sepuasnya. Oke, gue dibayar berapa sama ACM? Oke, anyway. Kayak gitu. Itu buat... Oke, kita jadi udah bahas reopening class, terus udah bahas definisi metode, udah bahas implicit Ruby apa aja. Oke, very nice. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum jadi kayak gitu ya, define sesuatu AB ya, kalau kayak gini berarti dia ada di dalam kelas object. Jadi secara tidak langsung ini kita nge-reopen kelas object, masukin private method namanya sesuatu di dalam kelas objek. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang terjadi. Dan ini tidak direkomendasikan, tidak pernah disarankan kita bikin program Ruby kayak gini, kecuali emang buat scripting sih, kayak gitu. So, seperti itu. Nah, kalau bikin kelas cukup straightforward. Kalau bikin kelas ya tinggal bikin kelas, nama kelasnya. Dan by the way, di Ruby ini sensitif. Jadi, kelas itu harus mengikuti konvensi ini. Huruf pertama, huruf besar. Tapi selanjutnya jangan huruf besar. Jangan besar semua. Ya, kayak gitu. Karena kalau besar semua nanti dianggapnya konstan. Bukan kelas. Ya, kayak gitu. Kan nanya dong kakak. Kalau misalkan Silakan. misalkan nama kelas itu kan. N-nya kapital, A-nya kapital, abis itu ma kelasnya lowercase itu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Asal nggak semuanya ya berarti ya. Yes. Sebetulnya yang pasti huruf besar itu buat konstan sih. Huruf besar itu buat konstan. Gitu. Mungkin satu lagi, mungkin dua lagi. Ngomong-ngomong soal ini soalnya, soal metode. Metode itu ada dua yang mungkin kita perlu tahu. Pertama adalah metode yang diakhiri dengan tanda tanya. Biar meledaklah otak kita semua. Dan metode yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini biasanya konvensi. Kalau tidak mengikuti konvensi itu nggak masalah. Paling ya agak dimarah-marahin sama orang aja sih. Kok lo ngoding nggak sesuai konvensi? Nah, yang berakhiran dengan tanda seru dan datanya itu biasanya untuk suatu hal yang di-turn boolean, true or false. Tanda seru itu biasanya untuk metode yang melakukan sesuatu hal yang kritikal, mungkin error, atau pokoknya kritikal. Biasanya pakai tanda seru. Jadi, wih, hati-hati ya, kira-kira kayak gitu. Kita hati-hati pakai metode ini, kayak gitu. Sebetulnya nggak saklek-saklek amat sih. Misalnya, di sini gue nge-return who gitu misalnya. Ini nggak error, cuman nggak sesuai konvensi aja gitu. Beda sama yang ini.
Beda sama yang konstanta huruf gede semua. Ini konvensi yang kalau nggak diikuti error. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tadi kita udah nyoba kan, begitu huruf kecil semua, itu dia nggak jalan. Gitu. Sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Sebetulnya ini lebih, tadi itu nggak jalan itu karena beda scope. Gitu. Kalau konstan ini scope-nya dia itu ada bisa diakses di anaknya. Kayak gitu sih. Konstan itu bisa diakses di anak-anaknya. Tapi kalau variabel, nggak bisa. Variabel scope-nya lebih kecil. Kayak begitu. Ada Bustomi tuh sekali. Konstan itu bisa diubah nggak isinya? Apa tuh? Konstan apa bisa ubah, bisa diganti nggak? Konstan apakah isinya bisa diganti? Oke. Kelas aja bisa di reopen. So, kita cek ya. Kita coba ya. Coba kita tes ya. Tes. Halo Bustomi, apa kabar? Masih connect. Luar biasa. Lo kalau mau lihat rekamannya ini direkam sih, Bus. Jadi lo kalau ketinggalan nanti bisa lihat dari awal. Ya. Oke, sip. Jangan lupa ya, ini kita di sini ada 3 hal. Kita ini lagi belajar, yang pertama. Yang kedua, bukan sedang ngegosip. Apalagi yang ketiga. Ya. Yang ketiga tadi apa? Oh, perdebatan religius ya. Jadi, seperti itu. Gua bikin dev repo belajar Ruby dari ini. Dev repo. Gue punya folder Ruby. Oh, amazing. Tadi kita mau ngetes JP. Apa JP? Oh, konstan ya. Konstan bisa diganti apa enggak? Oke. Tes kelas. Jadi gue bakal bikin kelas A misalnya. Terus, by the way ada lagi. Di Ruby itu kelas itu dievaluasi. Jadi bukan didefinisikan, dievaluasi. Artinya adalah setiap instruksinya itu dijalankan. Jadi contohnya adalah gue bikin pry def hi and. Nah ini kan dievaluasi, tapi dia ada return value-nya. Nah ini sebenarnya dia mengevaluasi metode ini dan membuat function baru. Jadi function baru itu bukan hanya dibuat dengan def. Jadi ada sintaks lain yang membuat function juga. Nah itu di metaprogramming Ruby itu dia dijelasin sih. Kalau misal kita bikin library buat Ruby, recommended banget baca metaprogramming Ruby. Nah, ngomong-ngomong tadi karena itu dievaluasi, jadi kalau kita bikin puts halo kayak gitu, jadi puts itu tadi gue bilang kan dia ngeprint sesuatu ya, itu dia jalan. Jadi gue kalau kayak gini, Ruby nah ada. Jadi dia dijalanin sih. Jadi dia dievaluasi gitu. Bahkan gue bisa melakukan operasi matematik di sini atau mining Bitcoin gitu di sini. Misalnya gue ada mine Bitcoin gitu ya bisa juga. Tapi ngapain gitu kan? Oh by the way ini pernah kejadian di library siapa gitu ya. Jadi dia iseng ngebuka dia iseng bikin PR pull request ke library orang. Terus dia buat mining Bitcoin, yoi. Jadi terus tiba-tiba banyak orang bukan mining Bitcoin, mining altcoin, tapi gue lupa koinnya apa gitu. Jadi ya orang-orang iseng gitu. Anyway, tadi pertanyaan JP, apakah kalau kita bikin konstanta baru itu dia bisa di override? Mari kita coba. Jadi kalau kita bikin misalnya tipe data, ya, jenis manusia yang Ganteng. Gue udah kebaca. Gue suka ini JP ini luar biasa ini. Ganteng maksimal gitulah. Luar biasa ya. Oh, lalu di sini ganteng bawahnya ganteng maksimal JP. Ya. Nah, terus kayak gini. Ganteng abnormal lah bawah.
ganteng maksimal lah. Maksimal. Nah, terus di sini kamu adalah jenis manusia. Wih. Ups. Sama lah ya. Oke, ini dicetaknya ganteng terus ganteng maksimal harusnya ya. Kita coba. Oh, dia dapat warning ternyata kalau didefinisin 2 kali jam. Jadi konstan dia bisa di-redefine, tapi dia dapat warning. Kamu adalah ganteng, so kamu adalah ganteng maksimal. Jadi dicetak dua-duanya tapi dapat warning. Berarti kemungkinan kalau ada apa namanya itu nggak lolos lin ya, linting. Sebetulnya bahkan warning ini bisa kita skip sih. Disable. Bapak ini yang normal. Enggak, ini nggak direkomendasikan emang. Ini nggak direkomendasikan. Bahkan ini kita bisa nangkep warningnya Ruby ini. Jadi warningnya itu kita tangkep, terus itu jadi error. Jadi kalau ada warning programnya nggak jalan, bisa kayak gitu. Catching Ruby warning as exception. Bisa nggak ya? Atau jangan-jangan tadi gue belum ngomong tanpa dasar ya. Anyway, gue lupa. Tapi atau itu di level Ruby-nya ya. Tapi oke lah, fine. Ini nggak direkomendasikan. Ya. Nah, sekarang mungkin yang menarik. Kalau gue bikin function, yang dipanggil itu yang mana? Jadi misalnya dev kuota. Gue emang nggak bagus dalam naming ya. Jadi tolong kekuatan kamu adalah jenis manusia. Jadi kalau gue cetak kekuatan, dia yang dicetak ganteng atau ganteng maksimal? Yang dicetak harusnya ganteng maksimal, gitu. Kita coba ya. Ya. Jadi konstan itu yang dipakai yang terakhir. Sama kalau kita nge-redefine function, itu yang dipakai adalah function yang terakhir. Yang terakhir di-define. Kayak gitu sih. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan JP. Kita udah reopen, kita udah mempelajari reopen class. Terus ini sintaksnya mungkin nggak ada yang spesial. Jadi buat bikin kelas baru, buat bikin objek dari kelas, religius sekali bahasannya. Itu kita cuma ada function namanya .new, gitu ya. Jadi kalau di Java itu kayak kira-kira new class kayak gitu sih. Tapi bedanya new class itu, new-nya itu adalah sebuah function kalau di Ruby. Jadi dia bukan sebuah word yang spesial, kata yang spesial, tapi dia adalah bukan reserve words. Jadi basically technically speaking dia reserve word, tapi bukan kayak if, bukan kayak else, bukan kayak and gitu. Ini dia ada di dalam sebuah kelas. Kira-kira kayak gitu. Nah, buat mendefinisikan kelas baru, itu kita bisa bikin namanya initialize. Duar. Buat ngedefinisikan new, namanya adalah initialize. Oke, jadi kalau kita manggil new, yang dipanggil itu initialize, tapi kita nggak bisa manggil a.initialize, nggak bisa. Gitu. Nah, kayak gitu sih. Ini konvensi lah pokoknya intinya gitu ya, di Ruby buat bikin objek baru. Ya, intinya gitu sih. Aku baru dibuat. Yeay. Oh, sorry. Ruby test class. Itu kayak construct ya? Ya, dia construct. Dia construct class baru. Oke. Terus ya. Ya, dia juga bisa nerima parameter kayak biasa. Kalau gitu ya
parameternya ditarik di .new gitu. Jadi misalnya kayak gini. Jadi kayak gitu sih untuk bikin kelas baru, definisi kelas di Ruby. Dan yang oke. Satu lagi yang sering dipakai adalah Lambda. Di Ruby Lambda itu sering dipakai. Ini baru. Wih. Baru apa, Jep? Ini dia baru kesukaan anak Indonesia. Lo kok suka sama bahasa pemrograman, Jep? Jangan lah. Sama Lambda lah, bukan Lambda kan ini matematik. Kalau sama kekayaan suka nggak, Jep? Enggak lah, itu So, ini soalnya nanti di HTTP server yang bakal kita bikin, tadi kita catatannya ya di HTTP server yang bakal kita bikin, ini di Sinatra itu banyak banget pakai Lambda sih. Actually, kalau kita misalnya bikin hampir apapun di Ruby, hampir nggak mungkin nggak pakai Lambda sih. Itu enak banget soalnya gitu. Kayak makan pizza sendirian gitu, enak banget. Nggak ada korelasinya sih, tapi ya sudah. Oke. Lambda biasanya juga dia dipakai buat meta programming juga sih. Misalnya tambah list, tambah daftar, terus gua yield. Oke. Yield ini dia artinya memanggil blok di dalamnya. Oke. Religiously speaking, ada istilah nanti block, proc, itu dua hal yang berbeda, tapi gue bakal bahas yang blok dulu. Jadi, tadi kan manggil function gini ya, tapi sebenarnya kita bisa ngasih blok ke dalam ini dengan cara kayak gini. Nah, do-when. Jadi ini sebenarnya kayak ini bikin Lambda sebenarnya, bikin Lambda yang diasosiasikan terhadap fungsi tambah daftar kayak gitu. Jadi kayak gitu, misalnya gue bikin 32. Nah, gue misalnya hasil adalah itu, gue bikin misalnya daftar itu adalah empty array. Nah, terus daftar, wah ini sintaks apa lagi gitu kan. Hasil tambah biasa aja. C++ sudah ada kayak gitu kok. Oke, by the way, kurung ini itu tuh fungsi. Ini fungsi. Jadi kita bisa bikin fungsi kayak gini. Ini sintaks yang valid di Ruby. Gitu. Jadi ini fungsi, ini juga fungsi, ini sintaks valid juga. Jadi kita bisa bikin fungsi kayak gini. Jadi operator bisa dibikin fungsi gitu? Ya, operator itu adalah fungsi. Operator itu fungsi. Gitu. Jadi, religiously speaking, kalau kita bilang methods. Nah, kita lihat di sini method list itu bahkan ada tambah, ada min. Ini adalah method di dalam list. Kayak gitu sih jadi. Oke, kita lanjutkan. By the way, kalau di list itu, selain bilang kayak gini, ini daftar, add, hasil. Ini sama aja. Ini sama aja. Kayak gitu sih. Nah, terus jadi kayak gitu. Nah, ini yang apa yang akan dilakukan adalah yield ini akan menjalankan metode di dalam blok yang mana di sini. Gitu. Jadi dia akan menjalankan ini, terus hasilnya disimpan ke sini kayak gitu. Sebenarnya yield ini nggak harus nyimpen hasil sih, kayak gini juga nggak masalah, kayak gitu. Kayak gini juga nggak masalah. Cuman gue pengen nunjukin aja bahwa yield itu dia ada bisa ngambil return value juga, kayak gitu. Nah, terus di sini di akhir gue bakal nge-list daftarnya ada apa aja. Nah, jadi di fungsi array semua collections to be religious, semua collections itu ada fungsi namanya each ya, dan dia nerima blok.
kayak gitu. Nah, dia terima blok dengan parameter. Biasanya entry, terus index gitu. Ada pas satu lagi it's with index kayak gitu. Nah, gue bisa cetak put index. Ini namanya string interpolation. Jadi buat mengubah yang ada dalam isinya menjadi suatu variabel yang kita refer. Kayak gitu. Put cetak. Oke, kalau kita run, boom. Berhasil tambah 32, 0, entry. Orang ini belum di set. Ya, jadi kayak gitu. Cara pakai lambda. Nah, ini tadi kan gue bilang ini lambda ini nerima parameter ya. Ini lambda yang di sini dia nerima parameter. Oke, ini bukan lambda, ini block. Anyway, ini nerima parameter. Nah, di sini dia juga bisa ngasih parameter. Gitu, sama aja yield ini sebenarnya nge-refer function yang ada di dalam sini. Dan dia bisa nerima parameter juga. Kayak gitu. Nah, ini gue kalau bikin parameter ya juga bisa sih. Kayak gitu. Caranya sama kayak yang di sini. Jadi dia bakal nerima parameter. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Waduh, kita sudah 1 jam. Terima kasih banyak rekan-rekan. Sudah pusing. Kita enakan, kita bisa, ya kita, ya apa sih gue ngomong apa sih? Vote lah, kita lanjut 2 minggu. Kita, mungkin pilihannya adalah kita satu tidak lanjut. Kita berakhir di sini. Yang kedua adalah kita lanjut 2 kali seminggu. Yang ketiga adalah kita lanjut seminggu sekali. Minggu sekali, orang ganti-ganti, EP itu. Apaan sih gue mau ngajarin apaan? EP. By the way, Bapak, gue kalau Ruby mendingan ini aja, yang praktikal aja kayak Rails gitu, atau kagak misalnya membuat halaman baru di mana gitu-gitu loh. Gitu ya. Soalnya gue tunjukin. Lah, keren. Gue terakhir ya.